Perlindungan tenaga kerja, anak tak apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Berikut beberapa pasal-pasalnya. Izin tertulis dari orang tua, adanya hubungan kerja yang jelas. Perjanjian kerja antara orang tua dan pengusaha. Waktu kerja maksimal 3 jam per hari. Keselamatan dan kesehatan kerja. Menerima apa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada pula Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat BNP2TKI. BNP2TKI merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia yang mempunyai fungsi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Yang memiliki tugas pokok ada dua, yaitu melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis dan memberikan pelayanan, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan mengenai dokumen pembekalan akhir pemberangkatan. Inilah yang seharusnya dinikmati anak-anak, bermain dan bermain. Bermain adalah salah satu dari 10 hak setiap anak di seluruh dunia yang diamanatkan PBB sejak tahun 1989 sebagai Konvensi Hak Anak. Hak-hak anak lainnya adalah berekreasi, mendapat pendidikan, mendapat makanan yang layak, dan tentunya bermain. Namun hak-hak anak ini kini semakin tergerus, apalagi sejak pandemi. Salah satunya untuk Akmal, bocah kelas 6 SD ini merelakan waktu bermainnya dengan mengarak ondel-ondel. Nama saya Akmal, umur saya 13 tahun, cita-cita saya sepak bola. Tak tanggung-tanggung, dalam satu hari Akmal bisa menghabiskan waktu di jalan mengarak ondel-ondel selama hampir 8 jam. Sangin rombe-rombe jalan. Dari jam 3 sampai maghrib berhenti, udah langsung jalan lagi. Sampai jam 11 malam ya? 8 jam ya? 8 jam. Himpitan ekonomi menjadi salah satu alasan Akmal mengorbankan jam bermain. Kemauan sendiri. Ya, buat ngumpulin buat jajan. Terus buat main-main aja, buat isi paket. Kalau di rumah nggak ada duit, mendingan saya ngarak aja. Akmal hanyalah satu dari 1 juta anak yang harus bekerja. Survei Angkatan Kerja Nasional mencatat tahun 2020, 9 dari 100 anak usia 10 hingga 17 tahun bekerja. Dari 3,3 juta anak di Indonesia usia itu, sebanyak 1,7 juta anak merupakan pekerja anak. Berdasarkan data dari KPAI, angka pekerja anak terutama saat pandemi meningkat 75%. Itu menemukan di 10 provinsi, di 20 kabupaten kota, itu ada peningkatan jumlah pekerja, terutama anak yang menjadi pemulung, kemudian juga anak yang dilacurkan gitu ya, itu ada kenaikan gitu. Ini data kita kenaikannya hampir 75% gitu. Itu menjadi hal yang tidak mudah. Rita menambahkan, anak-anak yang dipaksa bekerja akan memberikan dampak buruk seperti merusak tumbuh kembang anak, membahayakan moral, hingga terpapar COVID-19. Tidak hanya membangun kesadaran orang tua, pendekatan terhadap anak merupakan salah satu upaya inti menurunkan fenomena pekerja anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Akan mendukung pelaksanaan model DRPPA, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, sebagai pendekatan untuk pencegahan pekerja anak. Strategi yang digunakan salah satunya adalah melakukan pemantauan dan remediasi pekerja anak. Bagaimana kita memantau, lalu kemudian ketika ditemukan ada anak yang bekerja atau pekerja anak gitu ya, lalu kemudian
kita harapkan bisa sekolah lagi, bisa kembali ke lingkungan aslinya. Anak-anak merupakan aset masa depan. Tumbuh kembangnya harus dipenuhi dengan kreativitas, bukan bekerja. Mengembalikan kembali hak anak adalah salah satu kunci kemajuan suatu negara. Vina Nabila, Windri Hawadis, Jakarta. Terbatasnya kesempatan kerja menjadi penyebab ketimpangan di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga masih rendah. Bahkan rasio Gini Indonesia pun tinggi. Ketimpangan ini adalah peringkat keempat terburuk di dunia. Pada akhir 2017 hingga awal 2018, Infit mengadakan survei persepsi warga untuk mencari akar masalah ketimpangan. Survei barometer Infit menunjukkan minimnya kesempatan kerja merupakan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi. Selain itu, Infit dan Perkumpulan Prakarsa juga mengadakan penelitian tentang kerja layak pada tahun 2017. Penelitian ini dilaksanakan di 5 daerah, melibatkan 787 responden, menggunakan mixed method. Penelitian menemukan bahwa keterampilan yang tinggi mampu memperkuat nilai tawar pekerja pada bursa ketenagakerjaan. Dan masih banyak masalah pelanggaran hak ketenagakerjaan. Menurut Bank Dunia, ada 4 penyebab terjadinya ketimpangan, yaitu ketimpangan kesempatan antara keluarga kaya dan keluarga yang miskin. Ketimpangan kesempatan kerja antara pekerja terampil dengan pekerja tidak terampil. Konsentrasi kekayaan pada kaum elit. Keluarga miskin tidak mampu menanggung guncangan ekonomi. Di Indonesia, kondisi ini dipengaruhi oleh 62% tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah. Kebijakan ketenagakerjaan belum menjadi arus utama kebijakan pembangunan. Pendidikan tidak terintegrasi dengan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kami merancang 6 usulan kebijakan. Meningkatkan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan melalui relokasi anggaran pendidikan. Meningkatkan investasi bagi para pekerja. Meningkatkan investasi bagi perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Meningkatkan peran multi pihak dalam pelatihan kerja, mendorong dialog sosial tripartit dalam peningkatan keahlian dan keterampilan pekerja, dan perubahan mendasar pada sistem pendidikan. Usulan kebijakan ini membutuhkan komitmen dan kesadaran bersama akan pentingnya pelatihan vokasi inklusif bersama pemerintah pusat dan daerah, serikat pekerja, masyarakat sipil, serta pelaku usaha, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia. Mengurangi kesenjangan dengan melawan ketimpangan.